Sobat, kali ini kamu pernah merasakan suatu hal perkara yang berbeda pada diri kamu? Atau gak sama sekali? Yang saya maksud adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup yang selalu berganti-gantian. Kita pasti pernah merasakan hal itu. Karena sifat ini salah satu termasuk kebiasaan hidup kita. Pikiran kita ingin sekali mengikuti zaman, ingin membeli satu hal yang membuat kita berubah agar kelihatan keren. Gaya hidup ternyata bisa mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi, berhati-hati untuk memilih gaya hidup. Nah, gaya hidup dalam pandangan Islam itu seperti apa sih? Sebelumnya, bukannya kita sudah mengetahui bahwa Allah tidak menyukai suatu perkara yang berlebihan. Kita harus memilih gaya hidup yang akan menguntungkan kita di akhirat nanti. Sebenarnya, tidak ada yang melarang untuk kita melakukan suatu perkara. Tetapi, kita juga harus tahu, perkara yang kita lakukan itu apakah hal yang positif dan tidak merugikan orang lain. Dan kita juga harus menyadari, gaya hidup kita ini, gaya hidup Islami atau gaya hidup jahili. Jangan sampai kita untuk salah memilih. Karena dengan satu kesalahan akan membuat kita merugi hingga ke akar-akarnya. Kadang kita selalu insecure. Kok aku begini ya? Aku harus memilih hidup seperti apa sih? Kok ribet amat? Hai sobat, segala sesuatu itu tidak ada yang sulit. Bahkan kita yang mempersulitkannya. Hidup itu sebenarnya simple, bukan possible. Terkadang kita hanya ingin melakukan segala sesuatu dengan cara bisa jadi sekaligus. Hanya mau proses yang cepat. Wah, namanya juga proses. Tidak ada proses cepat seperti kilat. Jika bukan proses, terus apa dong? Keluarlah dari zona-zona berbahaya itu. Kita tidak perlu merasakan atau memikirkan hal-hal yang akan membuang-buang waktu saja. Cukup dengan sederhana. Karena Allah menyukai hamba-hambanya yang sederhana. Karena itu, kita pasti akan mendapatkan bonus yang tidak kita sangka-sangka dari Allah. Sebab itu, kita harus sabar. Sabar dan sabar. Iya, saya tahu, sabar tidak ada batasnya. Tapi, kamu juga harus tahu, di balik sabar itu, ada hasil dari kesabaran kamu tadi. Jadi, kamu harus bisa membedakan antara tontonan hidup dan tuntunan hidup.